Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan profil bahan ajar tentang karya ilmiah. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Mega Yulia Anissa Rohmah dengan NIM 122.101.83077 kelas Tadris Bahasa Indonesia 5B. Dalam tugas pembuatan profil bahan ajar ini, saya memperoleh KD 4.15 untuk pelajaran bahasa Indonesia SMA kelas 11. Di sini saya mengambil judul bahan ajar yaitu penuntun penulisan karya ilmiah. Selanjutnya yaitu keunggulan bahan ajar ini, antara lain dengan menggunakan modul merangsang kembali ingatan siswa apabila mengalami lupa tentang materi sehingga dapat membukanya kembali. Yang kedua, dengan menggunakan modul, siswa memperoleh pembelajaran yang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, di dalam bahan ajar saya menggunakan tulisan atau font yang mudah dibaca agar siswa lebih tertarik dan siswa dapat lebih paham apa materi pembelajaran yang dibahas. Yang keempat, pada modul saya juga akan berikan sedikit contoh karya ilmiah dengan dilengkapi gambar yang berwarna dan jelas agar siswa tidak mengalami kebosanan saat mempelajarinya. Yang kelima, materi tentang karya ilmiah dibahas secara lebih rinci, memadai, dan informasinya pun jelas. Yang keenam, bahasa yang digunakan yang mudah dipahami agar tidak menimbulkan kebingungan. Komunikatif, tidak kaku, sederhana, kata-katanya menggunakan kata yang familiar, dan penulisannya sesuai dengan KBBI. Dalam bentuk bahan ajar, di sini saya memilih bahan ajar berbentuk cetak, yaitu modul. Yang selanjutnya yaitu pengertian, struktur, dan ciri kebahasaan dari karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah adalah sebuah karya tulis yang berisikan data, fakta yang berlandaskan teori dan metode ilmiah untuk memecahkan suatu masalah yang disertai dengan solusinya. Kemudian struktur karya ilmiah dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama judul, yang kedua pendahuluan. Pendahuluan ini berisikan dasar dari penelitian ilmiah yang dilaksanakan. Yang ketiga isi. Isinya tergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Yang keempat kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir daftar pustaka. Selanjutnya ciri kebahasaan karya ilmiah. Objektif, logis, sistematis, jelas, tidak bertele-tele, tidak bermakna ganda, dan sesuai dengan KBBI. Selanjutnya indikator pembelajaran karya ilmiah. Yang pertama, siswa dapat menulis karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Yang kedua, menyunting karya ilmiah. Kemudian kegiatan pembelajaran. Yang pertama, siswa mengamati contoh 1 dan contoh 2 yang temanya berbeda. Yang di situ sudah terdapat jawaban mengenai isi, sistematika yang benar, dan kebahasaan yang benar. Contoh 1 bertema tumbuhan dan contoh 2 bertema tentang sekolah. Yang kedua, disajikan soal tentang sebuah karya ilmiah beserta gambar, kemudian siswa mencoba menentukan struktur karya ilmiah seperti bagian mana yang termasuk pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Yang ketiga, siswa mencoba membuat karya ilmiah dengan melakukan observasi di lingkungan sekitar dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaannya. Dan yang terakhir,
menyunting hasil karya ilmiah dengan menukarkan hasilnya dengan hasil teman dari segi isi, struktur, ejaan, tanda baca, dan lain-lainnya. Saya memilih judul bab rekomendasi penulisan karya ilmiah. Selanjutnya, rubrik penilaian. Di sini ada 3 deskriptor. Yang pertama, apabila peserta didik dapat menentukan struktur karya ilmiah pada karya ilmiah yang disajikan. Jika terdapat semua unsur, maka skor yang diperoleh adalah 4. Jika terdapat 3 unsur, maka skor yang diperoleh yaitu 3. Jika terdapat 2 unsur, maka skor yang diperolehnya 2. Dan jika terdapat 1 unsur saja, skor yang diperoleh yaitu 1. Kemudian deskriptor tentang dapat menulis karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Jika terdapat semua unsur atau lebih, maka skor yang diperoleh adalah 4. Jika terdapat 3 unsur saja, skor yang diperoleh adalah 3. Jika terdapat 2 unsur, maka skor yang diperoleh adalah 2. Dan jika terdapat 1 unsur, maka skor yang diperoleh yaitu 1. Kemudian deskriptor yang terakhir yaitu siswa dapat menyunting hasil karya ilmiah dari segi isi, struktur, ejaan, dan tanda baca. Jika terdapat semua unsur, maka skor yang diperoleh adalah 4. Jika terdapat 3 unsur saja, maka skor yang diperoleh adalah 3. Jika terdapat 2 unsur, maka skor yang diperoleh 2. Dan jika terdapat 1 unsur saja, maka skor yang diperoleh pun 1. Setelah semuanya selesai, maka skor akhirnya dapat dihitung skor yang diperoleh per skor maksimal kali 100. Sampai di sini saya menjelaskan tentang profil bahan ajar. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat.